Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang sempat dianggap sebagai jalan keluar justru runtuh hanya dalam hitungan hari. Di baliknya, ada penolakan Hizbullah terhadap perjanjian Washington, serangan drone ke Israel Utara, bombardir Dahye, hingga keterlibatan langsung Iran dan Houthi di Laut Merah. Pertanyaannya, apakah ini hanya konflik perbatasan biasa atau tanda bahwa Timur Tengah sedang masuk ke babak perang yang jauh lebih berbahaya? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 3 Juni 2026, Washington menjadi tempat lahirnya sebuah kesepakatan yang terlihat menjanjikan tetapi menyimpan masalah besar sejak awal. Pemerintah resmi Lebanon dan Israel memperbaharui gencatan senjata dengan mediasi Amerika Serikat. Di ruang diplomasi, kesepakatan itu dibingkai sebagai jalan untuk menurunkan tegangan di perbatasan. Namun di lapangan, isi perjanjian tersebut menyentuh titik paling sensitif dalam konflik Lebanon Selatan. Kesepakatan itu menetapkan pembentukan zona pilot keamanan di Lebanon Selatan. Militer resmi Lebanon akan mengambil alih wilayah yang selama ini menjadi arena pengaruh Hezbollah. Seluruh gerilyawan Hezbollah diwajibkan mundur ke utara Sungai Litani. Bagi Israel, garis Litani adalah jarak aman untuk melindungi permukiman dan pangkalan militernya di wilayah utara. Bagi pemerintah Lebanon, ketentuan itu bisa menjadi pintu untuk mengembalikan kedaulatan negara atas wilayah yang lama dikendalikan kekuatan bersenjata non-negara. Tetapi bagi Hezbollah, perintah mundur itu terdengar seperti pemaksaan. Kelompok ini tidak hadir di meja perundingan. Mereka tidak menandatangani dokumen, tidak memberi komitmen, dan tidak merasa terikat oleh keputusan yang dibuat tanpa keterlibatan mereka. Pada 4 Juni 2026, Hezbollah menolak keras deklarasi Washington. Sikap itu berlanjut pada 5 Juni 2026 ketika pesan politik mereka semakin jelas. Bagi Hezbollah, mengosongkan selatan Litani bukan sekedar perpindahan posisi tempur, melainkan kehilangan ruang strategis yang selama bertahun-tahun menjadi basis tekanan terhadap Israel. Disinilah retakan Lebanon terlihat paling jelas. Pemerintah resmi berbicara sebagai negara, Hezbollah bergerak sebagai kekuatan bersenjata yang punya agenda sendiri. Dua pusat keputusan ini berdiri dalam satu wilayah, tetapi tidak selalu mengarah ke tujuan yang sama. Akibatnya, gencatan senjata yang seharusnya menjadi alat penenang justru berubah menjadi pemicu pertarungan internal tentang siapa yang berhak menentukan nasib Lebanon Selatan. Pada 6 Juni 2026, penolakan itu berubah menjadi aksi militer. Hezbollah meluncurkan serangan drone secara masif ke arah posisi Israel. Serangan ini bukan hanya ditujukan untuk melukai pertahanan Israel. Lebih dari itu, serangan tersebut menjadi pesan terbuka bahwa Hezbollah masih mampu mengatur tempo konflik. Washington boleh mengumumkan kesepakatan, Beirut boleh menerima formula keamanan baru, tetapi tanpa persetujuan Hezbollah, wilayah selatan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari medan perlawanan menjadi zona yang dikendalikan penuh oleh tentara negara. Israel membaca serangan 6 Juni 2026 sebagai bukti bahwa kesepakatan tidak cukup untuk menghentikan ancaman. Dari sudut pandang Tel Aviv, Hezbollah sedang menguji batas kesabaran militer Israel sekaligus menantang format keamanan yang baru saja disepakati. Maka sejak hari itu, gencatan senjata tidak lagi terlihat sebagai pagar penahan perang. Ia berubah menjadi garis tipis yang mulai retak, sementara kedua pihak bergerak menuju eskalasi yang jauh lebih keras. Yang membuat situasi ini berbahaya adalah waktunya. Perjanjian baru diumumkan, tetapi penolakan muncul hanya sehari setelahnya. Artinya, ruang diplomasi belum sempat bekerja, sementara militer sudah kembali menentukan arah peristiwa. Pada 6 Juni 2026, satu serangan drone cukup untuk menunjukkan bahwa medan Lebanon Selatan tidak tunduk pada tanda tangan politik semata. Di baliknya, ada jaringan komando, dukungan logistik, dan kalkulasi regional yang tidak bisa dibubarkan hanya lewat naskah perjanjian. Dari titik inilah, diplomasi berubah menjadi panggung yang rapuh, sementara senjata kembali mengambil peran utama di perbatasan selatan Lebanon.
Setelah serangan 6 Juni 2026, wajah konflik di perbatasan utara Israel berubah menjadi lebih sunyi, tetapi jauh lebih menekan. Hezbollah tidak memilih masuk ke perang terbuka dengan pasukan infanteri besar. Mereka memakai cara yang lebih hemat, lebih licin, dan lebih sulit dibaca. Di balik ledakan yang terlihat singkat, ada strategi panjang untuk membuat Israel terus siaga, terus mengeluarkan biaya, dan terus kehilangan rasa aman di wilayah utaranya. Pada 6 Juni 2026, serangan drone Hezbollah tidak berdiri sebagai aksi spontan. Serangan itu menunjukkan perubahan pola tempur yang sedang disusun secara serius. Mereka memakai perangkat kecil, jalur peluncuran tersembunyi, dan sasaran yang dipilih dengan hati-hati. Tujuannya bukan menguasai wilayah Israel secara langsung. Tujuannya adalah membuat setiap pos perbatasan, kendaraan patroli, antena pengawasan, dan pangkalan kecil menjadi titik rawan yang harus dijaga sepanjang waktu. Salah satu teknologi yang membuat taktik ini makin berbahaya adalah drone berbasis serat optik. Drone jenis ini tidak sepenuhnya bergantung pada sinyal radio yang mudah diganggu. Kendalinya bisa berjalan melalui kabel tipis sehingga lebih tahan terhadap perang elektronik. Bagi Israel, ini menyulitkan karena sistem pendeteksi dan pengacau sinyal yang biasa dipakai tidak selalu cukup. Sebuah drone kecil bisa bergerak rendah, mendekati sasaran, lalu menyerang sebelum radar atau pasukan darat sempat membaca ancamannya dengan jelas. Pada 7 Juni 2026, tekanan semacam ini mulai terasa sebagai perang atrisi. Istilahnya terdengar berat, tetapi maknanya sederhana. Satu pihak tidak selalu ingin menang cepat, mereka ingin membuat lawan terkuras perlahan. Setiap serangan kecil memaksa Israel mengaktifkan pertahanan, mengerahkan unit tambahan, memindahkan warga, memperbaiki kerusakan, dan menanggung tekanan politik dari masyarakat utara yang merasa hidup di bawah ancaman terus-menerus. Bagi Hezbollah, perang seperti ini lebih masuk akal daripada menghadapi Israel dalam pertempuran besar. Mereka tahu bahwa pesawat tempur, artileri, dan intelijen Israel bisa menghancurkan posisi besar dalam waktu singkat. Maka jaringan gerilya dibuat menyebar, peluncur dipindahkan, operator disembunyikan, jalur komunikasi dibuat berlapis, serangan dilakukan cepat, lalu jejaknya diputus sebelum balasan datang. Di sisi Israel, tantangannya bukan hanya menembak jatuh drone, tantangannya adalah menemukan struktur di balik serangan itu. Setiap drone memiliki rantai yang lebih panjang, mulai dari perakit, pengintai, operator, penyelundup komponen, hingga komandan lapangan. Jika satu mata rantai lolos, serangan berikutnya tetap bisa muncul dari lokasi berbeda. Inilah yang membuat perang di utara terasa seperti memburu bayangan di wilayah berbukit, desa padat, dan lembah yang sulit dipantau terus-menerus. Pada fase ini, konflik berubah menjadi pertandingan daya tahan. Hezbollah menekan dengan serangan murah dan presisi. Israel membalas dengan serangan udara, pengintaian, dan operasi penargetan. Tetapi setiap balasan juga membawa resiko baru, karena satu serangan yang terlalu jauh bisa membuka pintu eskalasi lebih besar. Sejak 7 Juni 2026, utara Israel bukan hanya menjadi garis pertahanan, melainkan ruang uji bagi taktik gerilya modern yang memakai teknologi kecil untuk memaksa negara kuat membayar harga besar. Pada 8 Juni 2026, tekanan itu semakin terasa ketika kesiagaan di perbatasan tidak lagi dipandang sebagai kondisi sementara. Pasukan harus menjaga ritme tinggi, sementara warga sipil menunggu keputusan evakuasi, pembukaan sekolah, dan akses jalan. Dalam keadaan seperti ini, kemenangan tidak hanya dihitung dari target yang hancur, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama tanpa menghilangkan kendali di medan, politik, dan psikologi publik, militer. Pada 7 Juni 2026, eskalasi memasuki wilayah yang jauh lebih sensitif ketika jet tempur Israel menghantam Dahye, pinggiran selatan Beirut yang lama dikenal sebagai pusat kekuatan Hizbullah. Serangan ini tidak bisa dibaca seperti balasan biasa di perbatasan. Dahye punya nilai politik, simbolik, dan operasional. Di kawasan inilah pengaruh Hizbullah terlihat paling kuat,
jaringan komandonya tumbuh, dan pesan kekuasaan mereka dibangun di tengah ibu kota Lebanon. Bagi Israel, keputusan menyerang Dahye adalah cara untuk menaikkan harga dari serangan drone yang sebelumnya menekan wilayah utara. Pesannya tegas, jika Hizbullah mengubah perbatasan menjadi zona tekanan, maka pusat pengaruh Hizbullah juga bisa disentuh. Namun, langkah ini membawa resiko besar, karena Dahye selama ini dipandang Iran sebagai bagian dari benteng strategis proksinya di Lebanon. Begitu kawasan itu dihantam, konflik tidak lagi bergerak dalam ruang Israel melawan Hizbullah semata. Masih pada 7 Juni 2026, Iran merespons dengan menembakkan rudal balistik ke wilayah Israel. Inilah perubahan paling berbahaya dalam eskalasi tersebut. Iran tidak lagi hanya berdiri sebagai pendukung di belakang layar. Teheran masuk langsung ke medan melalui tembakan jarak jauh yang membawa pesan politik dan militer sekaligus. Rudal itu menunjukkan bahwa serangan terhadap simbol utama Hizbullah bisa dianggap sebagai ancaman terhadap jaringan regional Iran sendiri. Israel kemudian harus membaca medan secara lebih luas. Setiap keputusan di Lebanon tidak hanya berhadapan dengan Hizbullah, tetapi juga bisa memicu reaksi dari Teheran, Sana'ah, bahkan jalur laut internasional. Pada 8 Juni 2026, Houthi di Yaman mengumumkan larangan navigasi bagi kapal Israel di Laut Merah. Langkah ini memperluas tekanan dari wilayah darat Lebanon ke jalur maritim yang sangat penting bagi perdagangan dan energi global. Laut Merah bukan lokasi kecil dalam peta konflik. Jalur ini terhubung dengan terusan Suez dan menjadi salah satu nadi pelayaran dunia. Ketika Houthi menyatakan kapal Israel tidak boleh melintas, pesan yang dikirim bukan hanya untuk Tel Aviv. Pesan itu juga diarahkan kepada negara-negara yang bergantung pada stabilitas laut, asuransi pelayaran, rantai pasok, dan harga energi. Perang yang bermula dari selatan Lebanon akhirnya menyentuh ekonomi global. Pada 9 Juni 2026, tekanan kembali naik ketika Israel melancarkan serangan ke Tyre, kota pesisir bersejarah di Lebanon Selatan. Tyre bukan hanya titik geografis dekat wilayah operasi Hizbullah. Kota ini juga memiliki bobot budaya dan kemanusiaan, sehingga setiap serangan di sana membawa dampak politik lebih besar. Evakuasi, kepanikan warga, dan kerusakan fasilitas sipil membuat ruang diplomasi semakin sempit. Di hari yang sama, perhatian internasional mulai bergeser dari perdebatan soal siapa yang pertama melanggar gencatan menuju kekhawatiran bahwa konflik telah meluas terlalu cepat. Lebanon menghadapi tekanan dari dalam karena pemerintahnya harus menjelaskan kesepakatan yang gagal menahan Hizbullah. Israel menghadapi ancaman berlapis dari utara, timur, dan selatan. Iran mendapat panggung untuk menunjukkan bahwa proksinya tidak akan dibiarkan sendirian. Di tahap ini, medan perang tidak lagi berbentuk satu garis depan. Dahye menjadi simbol yang disentuh, rudal Iran menjadi peringatan jarak jauh, Laut Merah menjadi alat tekanan ekonomi. Tyre menjadi bukti bahwa Lebanon Selatan tetap berada di bawah bayang-bayang operasi militer. Setiap titik punya makna sendiri, dan semuanya bergerak dalam satu rangkaian eskalasi yang semakin sulit dikendalikan. Di balik semua itu, keputusan militer yang tampak cepat sebenarnya membawa konsekuensi panjang bagi perbatasan, kota pelabuhan, jalur dagang, dan posisi pemerintah Lebanon pada masa krisis di mata warganya sendiri pada masa krisis. Ketika gencatan senjata runtuh, yang terlihat bukan hanya kegagalan diplomasi, tetapi juga rapuhnya keseimbangan kekuatan di Lebanon. Sekesepakatan yang dibuat di meja perundingan ternyata tidak cukup kuat untuk menghentikan aktor bersenjata yang punya kepentingan sendiri di lapangan. Dari Washington, Lebanon Selatan, Dahye, hingga Laut Merah, rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa satu keputusan militer bisa menyeret banyak pihak ke dalam pusaran konflik yang lebih luas. Israel melihat ancaman keamanan di utara. Hezbollah melihat ruang geraknya sedang ditekan. Iran melihat proksinya sedang diuji. Sementara kawasan Timur Tengah kembali berdiri di tepi eskalasi yang sulit diprediksi. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.